Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Nasyidik dari Angkatan Teknik Sipil 2018. Di sini akan mempresentasikan tentang sebuah laporan value engineering yang dimana proyek di dalamnya itu rekomendasi tentang pusat transit antar moda di Kota Hercules. Nah, ada sedikit penjelasan tentang proyek. Yang pertama, proyek ini ada pada Kota Hercules atau di California, Amerika, dan akan direncanakan pembangunan konstruksi sebuah pusat transit antar moda meliputi jalur rel yang terhubung, perbaikan jalan raya, dan juga fasilitas tambahan di area yang berdekatan dengan San Pablo Bay. Kota ini nanti juga akan berkoordinasi dengan organisasi Capital Corridor Joint Powers Authority atau CJPA untuk menyediakan fasilitas rel penumpang antar kota, juga akan bekerja sama dengan WestCat itu biar bisa menyediakan pula koneksi-koneksi pelayanan bus. Proyek ini nantinya akan meningkatkan akses dari transportasi publik di dalamnya, bisa kereta komuter dan bus lokal, yang akan berdampak penggunaannya oleh penduduk lokal dan wilayah yang lebih besar di sekitar kota Hercules. Nah, untuk metode sendiri itu rekomendasi value engineering ini dipakai metode fast diagram. Nah, selanjutnya ada biaya proyek prioritas penghematan dengan metode fast oleh tim VE. Jadi di sini bisa dilihat data-datanya dari yang lebih dari 8% sampai 32,3%. Ini adalah jumlah biaya yang istilahnya itu kayak membengkak gitu loh pada proyek gitu. Yang dirasa wah ada empat biaya yang benar-benar membengkak dan harus dijadikan prioritas oleh tim VE gitu. Itu yang paling atas bisa dilihat sekitar 32,3% dari total biaya proyek itu ada di kebutuhan terkait stasiun. Selanjutnya disusul dengan untuk pembangunan dinding penahan, lalu yang ketiga ada pemindahan saluran gas dan utilitas serat optik, dan yang terakhir untuk pengaturan ulang rel. Nah, yang pertama, jadi setelah tim VE itu melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan rekomendasi seperti kayak surveying segala macam, pengumpulan data, sampai di mana dia nanti akan menghasilkan suatu rekomendasi. Ini adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh tim. Jadi yang pertama itu ada rekomendasi pengaturan ulang rel kereta. Tim VE ini di rekomendasi pertama ini itu menghasilkan penghematan biaya sejumlah 0,496 atau sekitar setengah juta US dollar dalam rekomendasi pengaturan ulang rel kereta, atau yang kita sering dengar itu kalau misalnya biar nggak asing realignment gitu kalau tahu. Nah, tim VE mengevaluasi baseline dari desain rel kereta termasuk konstruksi sementara dari rel ganda sufli, konsisten dengan kebutuhan utama UPPR yang sudah dilampirkan dan diuraikan pada persetujuan desain awal. Pada baseline desain rel, satu jalur rel sufli sementara akan dihilangkan dan jalur-jalur lain akan diganti dengan alinyemen jalan rel utama. Dengan membangun jalur utama ketiga, ada keuntungan yang disadari dari beberapa penghematan signifikan lainnya yang tidak mungkin terjadi bila rekomendasi ini tidak dijalankan. Jadi di sini ditekanin lagi ya. Ada rekomendasi jika tidak dijalankan maka penghematan ini itu nggak bisa didapatkan pada proyek ini. Ini bisa dibaca sendiri, ada sekitar 7 poin ya, dari eliminasi rel sufli ganda sebagai gantinya membangun jalan rel tunggal, ketiga pada alignment finansial, sampai paling bawah itu ada harus dilakukannya rekomendasi penyederhanaan tahapan konstruksi yang jelas akan mempersingkat durasi keseluruhan waktu konstruksi. Nah, selain ada keuntungan utamanya, di sini juga dijelasin nih sama tim VE atas rekomendasinya. Bila dilakukan tuh ada juga loh keuntungan sampingannya, berupa adanya potensi penghapusan trek penyimpanan yang ada di mana UPPR secara teratur menyimpan gerbong di sana. Jadi ada rel di proyek sana tuh. Jadi istilahnya kalau misalnya lagi nganggur atau memang sengaja itu relnya dibuat kayak buat nyimpan kayak lokomotif kereta, dan itu dirasa kayak membuang-buang tempat aja gitu. Nah, selanjutnya ada pelayanan kereta yang akan selalu tepat waktu sepanjang koridor untuk operasi jangka waktu yang panjang, jelas dari tepat waktu. Pendampingan juga dukungan yang aktif oleh pemangku kebijakan dari tuan proyek,
pengelola otoritas dan agensi operasional secara aktif untuk didapatkannya tinjauan desain dan persetujuan proyek secara tepat waktu. Yang kedua ada rekomendasi tentang dinding penahan. Nah, di rekomendasi VE nomor 2 ini penghematan biaya sejumlah 10,03 juta US dollar. Nah, jadi lumayan lah, sekitar 10 juta US dollar bisa didapatkan dari rekomendasi nomor 2 ini tentang dinding penahan. Rekomendasi VE terkait desain dinding penahan yaitu dengan menggunakan teknik MSA atau teknik segmental block, perbaikan dinding di area bidang tanah tekan dan lumpur teluk dalam. Rekomendasi ini bila dipadukan dengan rekomendasi VE nomor 1 sebelumnya tuh yang pengaturan ulang jalan rel dapat mempersingkat keseluruhan durasi proyek dalam beberapa bulan. Nah, tadi benefit saya udah ada nih, udah disebutin. Mempersingkat keseluruhan durasi proyek dalam beberapa bulan. Bila rekomendasi terkait pengaturan ulang jalan rel tidak diimplementasikan, jalur rel Sufli harus dibangun, artinya sebagian besar dinding penahan yang berdekatan dengan pengembangan proyek Bayfront tidak dapat dibangun pada tahap awal konstruksi. Penambahan biaya penghematan tidak akan tersadari bila tidak dilakukan rekomendasi terkait pengaturan ulang jalan rel. Harus dilakukan VE nomor 1 bila ingin melihat penghematan yang bisa terjadi pada rekomendasi VE nomor 2 ini. Selanjutnya ada rekomendasi VE nomor 3 untuk pemakaian dinding yang lebih pendek sepanjang jalur peron. Penghematannya bisa dilihat sendiri. Nah, di sini itu ada saran untuk pengurangan tinggi pengurangan tinggi dinding di dekat dengan penahan sekitar 3 kaki sepanjang jalur peron. Penghematan material tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rekomendasi VE, tapi desain ini meningkatkan fungsi drainase sepanjang bay trail dengan mengarahkan langsung runoff tinggi permukaan terhadap sungai kecil Refugio dan meningkatkan secara fungsional sirkulasi di sekitar dengan memisahkan pesepeda yang melintas dan pedestrian dan menggunakan peron. Untuk yang keempat ada rekomendasi alternatif struktur platform utama. Penghematan biaya bisa dilihat. Nah, di sini nih main tagline atau headline utamanya adalah jika rekomendasi pengaturan ulang rel tidak diterapkan, jarak bebas tambahan yang diperkecil tidak akan mungkin didapatkan dalam seluruh tahapan proyek dan tentu akan membatasi desain platform pusat yang telah direvisi untuk bisa diimplementasikan. Bisa dibaca sendiri itu di bagian atas, yang kotak bagian atas itu rekomendasinya dia gimana. Dan tapi dia setelah itu menegaskan bahwa jika rekomendasi terhadap pengaturan ulang rel yang di VE nomor 1 nggak diterapin nih, ini tuh nggak bisa didapat suatu elemen yang dibutuhkan untuk melakukan VE nomor 4. Jadi kayak banyak dari rekomendasi itu bisa terkait satu sama lain gitu untuk mencapai suatu penghematan efisiensi dari rekomendasi VE. Yang kelima ada rekomendasi tentang perbaikan pagar pembatas pedestrian di stasiun. Perbaikan pagar pembatas pedestrian pada stasiun terdiri dari pengganti pagar pembatas berbahan kaca sebelumnya dengan pagar pembatas berbahan kabel baja. Nah, ini tuh sebenarnya dia menghasilkan penghematan biaya yang ya bisa dibilang dengan rekomendasi lain tuh ya so-so lah, kecil. Tetapi dia keuntungannya apa? Keuntungannya itu dia lebih ke tahapan maintenance nantinya. Kalau misalnya nanti dilakukan maintenance ke depannya, dia itu bakalan ada penghematan di situ. Pas maintenance di saat misalnya bagian dari stasiun itu misalnya dinding entah apa itu dilakukan maintenance, kalau dibandingkan dengan ini perbaikan pagar itu bakalan lebih hemat jauh, biayanya jauh banget hematnya. Yang keenam ada rekomendasi pengurangan kuantitas turbin angin. Bisa dilihat tuh gambarnya turbin angin kayak gitu. Tadinya diusulin 12, totalnya 12 ya. 8 turbin angin menghasilkan penghematan material dan instalasi sejumlah 4 turbin. Tadi dia merekomendasikan sejumlah 12, tapi dikurangi jadi totalnya jadi 8 turbin. Jadi dipangkas 4 turbin.
Nah, ini rekomendasi ini dia mengacu pada tujuan proyek dari sertifikasi LEED pada program dan mengawasi jumlah turbin angin yang nantinya akan memproduksi energi dan memberikan komitmen visual. Jadi ada sertifikasi semacam di luar sana namanya LEED. Berdasarkan sertifikasi itu, rekomendasi untuk turbin itu dikurangi karena mungkin ya terkait dengan energi dan lain-lain, dan dirasa dengan 8 turbin ini sudah oke lah, nggak boros, tapi juga udah bisa memenuhi gitu. Ketujuh, ada rekomendasi penggunaan kerangka penguat konstruksi stasiun. Bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini katanya dia itu bisa batangan struktural nih. Ini penggunaan kerangka penguat konstruksi itu bisa mengurangi batangan struktural, lebih cepat durasi pembangunan dan mengurangi keseluruhan biaya konstruksi. Dan proses fabrikasi itu tidak terlalu banyak dilakukan, dan maksudnya fabrikasi yang dilakukan offsite itu dilakukan lebih banyak, sehingga yang di inside atau pas lagi di di titik proyeknya itu dilakukannya nggak terlalu banyak gitu, nggak riwah lah istilahnya. Yang ke-8 ada rekomendasi penggunaan restraining track guardrail. Bisa dilihat sendiri. Rekomendasi ini akan menjadi peningkatan keselamatan tambahan untuk stasiun, namun pasti dibutuhkannya koordinasi dengan otoritas. Oke lah, dia menambahkan keselamatan. Yang ke-9 ada rekomendasi terkait peron atau fasilitas taman. Nah, rekomendasi ini lebih mengarah atau sedikit ya pengaruh lah ke keindahan estetika. Nah, yang tadinya ini di sekitar stasiun itu beton-beton di jalanan itu menggunakan semacam batu pasangan ya. Kalau dilihat itu kayak misalnya pernah lihat itu kayak ada kotak-kotak lah. Dia nanti polanya kotak-kotak dan itu dipasang satu-satu oleh tukangnya. Ini dia rekomendasi. Gimana kalau kita pakai aja nih beton cap namanya. Jadi beton cap itu ada polanya bisa di request, polanya bagus, nggak perlu makan biaya banyak, nggak perlu tenaga pekerja lebih banyak karena nggak dipasang-pasang sendiri-sendiri kan. Ini langsung brek udah jadi aja kayak gitu, dan juga estetis gitu, bagus. Yang ke-10 ada pengurangan basement. Untuk pengurangan basement ini bisa dibaca sendiri. Jadi dia bakalan bisa dilakukan, ini kayak benar-benar terkait dengan VE sebelumnya, bisa dibaca sendiri. Nih kata dia, bila dikombinasikan rekomendasi VE terhadap pengaturan ulang jalan rel atau VE nomor 1 dan dinding penahan tanah atau VE nomor 2, pondasi dari stasiun bisa disederhanakan, berfokus pada pengurukan sama konstruksi dan dinding penahan. Tetapi kalau rekomendasi jalan rel nggak diterapkan, penghematan biaya konstruksi basement tidak akan didapat. Nah, kan pasti dia kayak saling terkait lah. Makanya sering banget terjadi nih kalau misalnya harus benar-benar dilakukan secara detail gitu. Yang 11, mungkin ini yang terakhir ya. Dia merekomendasi nih tim VA-nya untuk memberikan bermacam-macam hiasan lanskap kayak ornamen di stasiun biar lebih indah lah. Penghematannya sekitar 0,13 juta. Dengan cara ngasih material tanam. Material tanam tuh kayak mungkin kayak ya tanaman-tanaman dan lain-lain, dan material lokal untuk menciptakan estetika yang diinginkan dan mendukung tujuan proyek LEED. Jadi proyek LEED itu kayak mendukung banget nih kalau misalnya ada kayak material penanaman kayak ya udahlah yang hijau-hijau ditanam di stasiun, sama dia itu kayak ornamen hiasan di sekitar stasiun itu mencerminkan kebudayaan lokal kata dia gitu. Itu bener-bener didukung sama LEED. Oke, sama tim VE dikasih ini rekomendasinya kayak gini, ya udah pasang aja, tapi kita cari apa-apa yang perlu kita pasang itu yang lebih untuk penghematan, yang lebih hemat lah harganya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.